Kita pulang tidak dengan hati yang sama, tapi kita pulang dengan api yang berkobar-kobar di dalam roh kita. Amin. Karena berkat ilahi, berkat ibadah pagi hari ini dilimpahkan dalam setiap kita. Mari pastikan setiap kita untuk kita datang menghampiri tahta kudusnya. Kita bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerahnya. Tuhan kita adalah Allah yang kudus, yang maha kudus. Biar kita semua datang kepadanya dengan hati yang kudus. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah semuanya. Kau Tuhan yang sudah
atas segala raja. Sebab itu Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Engkau memberkati setiap kami. Demikian kami akan memberkati Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Terimalah hormat kami. Terimalah kemuliaan dan kejayaan, keagungan bagimu Raja di atas segala raja. Kami siap untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan Allah yang maha besar. Amin. Langit dan bumi pun memuji Dia. Apalagi kita yang bernafas dan melalui penebusannya kita boleh diselamatkan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Amin. Ciptakan semuanya, keagungannya
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar kerinduan hati kita untuk terus memuliakan Dia. Oleh sebab itu, tenggelamkan diri kita, tenggelamkan roh kita di dalam hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Dari dasar hati kita yang paling dalam, kerinduan kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, kerinduan kita untuk semakin dalam mengenal pribadinya. Amin, amin ya Tuhan. Bapakku untuk
mata kaki saja. Air itu sudah meluap. Bukan hanya sebatas mata kaki, bukan hanya sebatas lutut, bukan hanya sebatas pinggang saja, tapi air itu sudah meluap. Mari tenggelamkan roh kita, tenggelamkan roh kita di dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Nikmati sesuatu yang baru dari Tuhan, nikmati sesuatu penyediaannya dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Diam Sekali lagi, sekali lagi, bertemu muka bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, sekali lagi, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan sesuatu yang lebih dalam lagi terjadi dalam setiap hidup kami. Kami punya alasan, kami ada di tempat ini. Hanya satu tujuan kami yang sama, memuliakan, mengagungkan Engkau. Tuhan, biar Engkau ditinggikan melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya hadirat-Mu yang bersama kami pagi ini, hadirat-Mu yang sama akan terus membimbing kami untuk mengurapi kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kebenaran firman-Mu itu mengandung janji. Janji untuk hari ini dan janji untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya kami rindu sekali menghormati kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami siapkan hati kami, bejana kami seluas mungkin, selebar mungkin, sedalam mungkin untuk dapat menampung setiap kebenaran-Mu. Dan satu hal yang kami inginkan adalah segala perintah-Mu itu akan kami lakukan tanpa kami menunda-nunda. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang sangat menghormati-Mu melebihi segalanya. Di dalam nama Yesus kami menyebut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya, amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya terus akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mengenai kapasitas bagian yang keempat. Nah saudara-saudara, seiring dengan memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus telah dicurahkan di atas bumi ini, maka satu perkara yang saudara dan saya harus tahu, di mana sekarang ini Roh Kudus sudah ada di dunia ini, di tengah-tengah kita. Sehingga kita tahu siapa Roh Kudus itu dan bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam hidup orang percaya, betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran ini. Dan minggu-minggu ini firman Tuhan sedang berbicara tentang memperbesar kapasitas kehidupan rohani kita. Maka hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang bertemakan dipenuhi sesuai dengan kapasitas. Ya,
dipenuhi sesuai dengan kapasitas. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tema yang masih berkaitan dengan kapasitas, yaitu dipenuhi dengan sesuai dengan kapasitas. Mari kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18. Mari kita akan lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18. Baik, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pagi ini saya akan mengajak saudara belajar tentang apa yang dimaksud dengan penuh dengan roh. Sehingga tema kita hari ini dipenuhi sesuai dengan kapasitas. Nah, penuh dalam roh, dalam ayat ini Paulus menunjukkan kepada kita akan adanya sebuah tingkatan atau level. Di ayat ini ada tingkatan atau level kehidupan orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen duniawi. Seperti apa orang Kristen duniawi ini? Menurut ayat ini, orang Kristen duniawi ini adalah orang Kristen, sudah jadi orang Kristen tetapi masih mabuk dan sebagainya. Itu orang Kristen duniawi. Jadi orang Kristen hanya 2-3 jam di gereja, setelah itu ya kumat lagi kalau sudah di luar. Bahkan dulu saya ada jemaat ya, kalau hari Sabtu saya persiapkan, awal-awal saya merintis, persiapkan untuk dia melayani karena dia pintar main gitar dan suaranya bagus gitu. Nah hari Sabtu itu persiapan untuk ibadah hari Minggu. Ya. Nah saya sudah wanti-wanti ya, karena dia latar belakangnya memang ya hidup seperti itu, sehingga saya wanti-wanti pulang jangan kemana-mana. Oh iya Pak, ya. Bagus saudara ya. Luar biasa suaranya, dia main gitar juga baik. Nah pagi jam 7 kita mulai, tak tunggu-tunggu tidak datang-datang. Setelah datang saudara ngloyor-ngloyor ya di gereja. Wah ternyata mabuk saudara ya. Wah saya bilang dah kamu duduk aja jangan main gitu ya. Jadi tidak ada gitar jadinya ya. Nah saudara, jadi kekristenan duniawi ini tuh adalah orang Kristen, jadi orang Kristen tapi masih mabuk dan sebagainya. Kedua, orang Kristen rohani. Orang Kristen rohani itu menurut Efesus 5 ayat 18 itu orang Kristen yang hidupnya dipenuhi oleh roh. Dipenuhi oleh roh. Jadi ada 2 tingkatan level kehidupan orang Kristen menurut ayat ini. Orang Kristen duniawi dan orang Kristen rohani. Orang Kristen duniawi telah jadi orang Kristen, telah percaya kepada Yesus. Tapi hidupnya masih nyerempet dengan perkara-perkara duniawi itu. Tetapi orang Kristen rohani penuh dengan roh. Mari kita akan lihat 2 hal ini untuk kita akan makin jelas mengerti kebenaran ini. Menurut kata asli dari bahasa Yunani, hendaklah kamu penuh dalam roh. Itu kepenuhan ini ditulis dengan kata plero. Ya, bukan melerok, bukan ya. Plero ya. Plero itu artinya dibuat menjadi penuh atau mengisi sampai penuh. Kata plero ini juga memiliki arti yang lain, terus menerus dipenuhi sampai betul-betul penuh melimpah. Terus menerus dipenuhi sampai betul-betul melimpah. Nah dalam bahasa Indonesia ditulis hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah ini seakan-akan sepertinya ini hanya sebuah saran atau sebuah himbauan. Ya, hendaklah ya, itu sebuah saran atau himbauan. Tetapi sebenarnya dalam kata aslinya itu bukan saran atau himbauan. Ya, namun sebenarnya sebuah kata perintah. Ada kata harus, itu perintah. Dan kalau diartikan secara menyeluruh, Efesus 5:18 itu memiliki arti seperti ini. Kalau kamu tidak ingin mabuk oleh anggur
yang akan membawa kepada segala hawa nafsu dan keduniawian, maka kamu harus, maka diperintahkan dalam hidupmu harus terus-menerus hidup dipenuhi dalam Roh Kudus secara konsisten. Saya ulangi ya, kata yang mengartikan Efesus 5:18 itu sebenarnya memiliki arti seperti ini. Kalau kamu tidak ingin mabuk oleh anggur yang akan membawa kepada segala hawa nafsu dan hal-hal keduniawian, maka kamu harus atau diperintahkan hidupmu terus-menerus mau dipenuhi Roh Kudus secara konsisten. Nah, itu kata dipenuhi dalam roh. Berbicara dipenuhi terus-menerus di dalam roh, semua itu tergantung dari kapasitas. Tergantung dari wadah tempat bejana yang kita sediakan kepada Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Kalau kapasitas kita kecil, sedikit, maka kecil pula lah Roh Kudus akan memenuhi kita. Namun makin besar kapasitas hati kita, iman kita, pengharapan kita yang kita sediakan dalam hidup ini, makin besar pula Roh Kudus akan memenuhi hidup kita dengan segala pengurapannya. Jadi ingat baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengapa kita harus diperintahkan agar dipenuhi Roh Kudus terus-menerus? Mengapa kita harus diharuskan agar dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus? Karena dengan dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan hidup menjadi orang Kristen duniawi yang menimbulkan hawa nafsu tadi, keduniawian tadi. Dan untuk dapat dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, semua itu tergantung apa? Kapasitas bejana hidup kita yang kita sediakan sebagai tempat untuk Roh Kudus menyatakan manifestasi dan pengurapannya. Itu sebabnya tema hari ini, ya, kepenuhan itu tergantung apa? Kapasitas, tergantung tempatnya. Seberapa banyak kita menyediakan kapasitas kita, nah itu tempat itu akan dipenuhi. Haleluya. Sekarang mari kita lihat ya hari ini. Seberapa besar penyediaan pengurapan dari Roh Kudus itu turun atas kita. Seberapa besar penyediaan pengurapan Roh Kudus itu untuk hidup kita. Besarnya itu seberapa atau sebenarnya yang disediakan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menyatakan kuasanya, pengurapannya atas hidup kita. Sehingga kita tahu seberapa besar kapasitas bejana hati kita yang kita sediakan di hadapannya. Mari kita lihat Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya seberapa besar penyediaan pengurapan dari Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus yang disediakan atas hidup kita, sehingga kita dapat mengukur kapasitas yang kita sediakan sebenarnya sebesar apa toh untuk dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Yeskiel 47 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian ia membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat 2, baca bersama-sama. Ya, ketika saya baca, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4. Ya, 5 terakhir. Sekali lagi aku mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai.
di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Baik, perhatikan kepada saya. Saudara, Yeskiel mendapatkan sebuah penglihatan adanya air yang membual keluar dari pintu gerbang sebelah timur. Dan air itu mengalir keluar di sebelah timur bait suci, di sebelah selatan mezbah. Air itu keluar dari sebelah timur bait suci. Dan menurut penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel, air itu mengalir dari bait suci makin lama makin dalam. Makin lama makin dalam. Sekali lagi ya. Menurut penglihatan yang dilihat Yeskiel, air itu mengalir dari bait suci makin lama makin dalam. Mulai yang tadinya hanya sebatas pergelangan kaki, terus meningkat sampai ke lutut, terus meningkat lagi air itu sampai ke batas pinggang. Dan yang terakhir, air itu meluap seperti sungai sehingga seorang tidak bisa menyeberangi lagi karena itu harus berenang. Dari yang tadinya hanya level yang rendah, air itu menjadi level yang sangat tinggi. Nah, saya sedang menyampaikan kepada saudara seberapa besar pengurapan kuasa dari Roh Kudus yang mau dicurahkan atas kita. Dengarkan baik-baik. Air ini melambangkan Roh Kudus dan dengan segala kuasa dan pengurapannya. Air ini melambangkan Roh Kudus dengan segala kuasa dan pengurapannya. Sejak Yesus naik ke surga, maka tugas Yesus di bumi selesai. Siapa yang menggantikannya? Yang menggantikannya adalah Roh Kudus. Dan di dalam Roh Kudus sesungguhnya ada berkat-berkat ilahi, ada kekayaan-kekayaan rohani yang melimpah berupa apa? Kuasa. Yang kedua berupa pengurapan. Yang ketiga berupa kebenaran. Nah, pengurapan, kuasa, dan kebenaran ini ada di dalam Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu berkat yang besar sekali yang disediakan untuk orang-orang percaya. Sedang bait suci, yang disebut bait suci, dari bait suci itu mengalir air. Bait suci itu adalah gambaran hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dengarkan ini, dengarkan baik-baik. Ada banyak di antara kita sebagai orang percaya sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam hidup kita sebagai bait suci ini, sesungguhnya kita semua memiliki kebenaran, kita semua memiliki pengurapan, kita semua punya kuasa. Kapan kuasa, kebenaran, dan pengurapan itu ada dalam hidup orang percaya? Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini sumber daripada pengurapan, sumber daripada kuasa, sumber daripada kebenaran itu sendiri. Nah, saudara, jadi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dalam diri kita. Banyak di antara kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita itu ada pengurapan, ada kuasa, ada kebenaran. Nah, saudara lihat ini. Itu sebabnya setiap hidup kita, karena kita tidak menyadari dalam perkara ini, tidak ada sesuatu manifestasi dan kuasa yang bekerja dalam diri kita. Melalui Roh Kudus yang dalam diri kita. Besar kecilnya kuasa manifestasi Roh Kudus setiap hidup kita ini ada di dalam tanggung jawab kita, saudara. Tanggung jawab dalam apa? Kalau kita menjaga kehidupan rohani kita, maka kapasitas yang dimiliki Roh Kudusnya akan bekerja maksimal dalam hidup kita. Kalau kita memberikan kapasitas ruang hati kita makin besar, maka kuasa pengurapan Roh Kudus juga makin besar bekerja dalam diri kita. Persoalannya yang pertama kita tidak menyadari. Yang kedua kita tidak memberi ruang hati kita untuk Roh Kudus menyatakan manifestasi dan kuasanya.
Itu yang menjadi masalah kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita dapat mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus sampai maksimal. Amin. Bagaimana caranya agar setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus sampai maksimal. Baik kuasanya, baik pengurapannya, maupun kebenarannya. Nah, di dalam Yeskiel menunjukkan kepada kita ada 4 tingkat kapasitas kehidupan kerohanian kita. Ada 4 tingkat kapasitas menunjukkan kehidupan kerohanian kita. Tingkat yang pertama yaitu kehidupan rohani sebatas pergelangan kaki. Tingkat yang pertama apa? Kehidupan rohani yang sebatas pergelangan kaki. Hanya segini. Ya, sebatas pergelangan kaki. Seperti apa kekristenan yang tingkat rohani sebatas pergelangan kaki ini? Kehidupan kekristenan yang sebatas pergelangan kaki adalah awal pertama kali ketika kita mengalami jamahan Roh Kudus. Masih ingat enggak kita pertama kali datang kepada Tuhan Yesus berapa tahun yang lalu? Masih ingat enggak? Indah sekali, luar biasa sekali perjumpaan kita pertama kali dijamah oleh Roh Kudus. Rasanya sangat mudah sekali waktu itu kita menerima jawaban-jawaban doa-doa kita. Bahkan kita belum mengenal Tuhan Yesus pun begitu saat percaya doa kita langsung dijawab waktu itu. Nah, betul enggak kita ngalami begitu mudahnya sekali kita berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan hadiratnya. Ingat enggak waktu itu setiap kebutuhan kita langsung ada, tidak pakai lama. Ya, langsung tersedia, enggak pakai lama. Enggak pakai sebulan, ya, enggak pakai seminggu. Kadang-kadang hari itu Tuhan jawab. Saya sering mendengar sebuah kesaksian seseorang bersaksi kepada saya. Duh Pak Abed luar biasa, hari ini aku baru mikirin ya tentang Swike, tiba-tiba Swike dikirim. Ya, hari ini aku baru pikir tentang rambutan, tiba-tiba ada temen saya yang telepon kamu mau rambutan gitu. Seneng gak gitu? Kayak mikir loh, gak usah ngomong, baru mikir dikirim saudara. Ya, hari ini dia baru mikir rendang, tiba-tiba rendangnya datang. Ya, hari ini dia baru mikir, wah aku seneng ya makanan yang di Medan itu tiba-tiba dari Medan di Bel, ya aku kirim makanan. Nah saudara, betapa luar biasanya kehidupan kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Awal-awal itu seperti itu, enggak pakai lama, katakan. Enggak apa? Enggak pakai lama ya. Nah tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal ya memberkati kita. Uang sekolah anak-anak kita ya dibayari, kuliah anak kita dibayari, hutang-hutang kita dilunasi. Ketika kita sakit langsung Tuhan menyembuhkan kita. Sepertinya Tuhan itu begitu dekat menyayangi dan memanjakan kita. Senang enggak begitu? Senang enggak? Jadi Kristen sepergelangan kaki. Senang enggak? Lo enggak berani jawab. Senang enggak? Ah, tenane. Senang enggak, saudara? Ya. Sepertinya Tuhan itu sangat memanjakan dan menyayangi kita. Tetapi dengar, jangan lupa ukurannya hanya pergelangan kaki. Itu adalah ukuran yang paling minimal, paling rendah. Itu adalah paling rendah. Sangat menyedihkan kalau ternyata banyak orang percaya puas hanya diam di level ini. Tingkat yang tidak memberikan dampak sesuatu secara ilahi terhadap apapun. Karena masih hidup di dalam hawa nafsu dan kedagingan. Mari kita lihat sekarang level yang kedua. Menurut Yeskiel ada tingkat yang kedua. Kekristenan, kehidupan kekristenan sebatas apa? Lutut. Ya, sebatas lutut. Seperti apa kekristenan kita sebatas lutut itu? Tingkat selanjutnya sebatas atas level lutut. Pengurapan pada level ini
tidak terlalu banyak berbeda dengan level sebatas mata kaki tadi. Kecuali sedikit ada kelebihan kehidupan kekristenan seperti ini dalam kehidupan doanya. Ada tingkat sedikit, tidak banyak, sedikit. Di level ini setiap kita mulai mengerti tentang namanya belajar berharap kepada Tuhan melalui doa seputar dengan apa yang menjadi kebutuhan kita saja. Orang seperti ini belum bisa berdoa untuk orang lain, ya, mengasihi orang lain, belum bisa. Pokoknya berpusat pada diri sendiri semuanya. Ya, pokoknya kalau doa dia harus pertama kali, ya. Ya kalau eling baru yang lain-lainnya. Pokoknya yang pertama dia harus sebutkan dirinya, keluarganya, pokoknya untuk dia semuanya. Di level ini kekristenan seperti ini masih terus menuntut agar orang memperhatikan dia. Di level ini. Di level sebatas lutut ini, pengharapan dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan masih 20-25%. Tetapi yang 70-75% masih bergantung kepada manusia sepenuhnya. Orang-orang dekat dia, relasi dia, bos dia, pokoknya masih 75% masih bergantung dengan manusia. Seringkali di level ini ada banyak orang tidak berani melangkah dengan iman ke wilayah yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saya ulangi, dengar ini. Di level kekristenan sebatas lutut ini, kebanyakan orang-orang ini tidak berani melangkah dengan iman pergi ke wilayah yang belum pernah sebelumnya dia tahu. Dia tidak berani mengambil resiko iman. Dia ragu dalam kehidupannya untuk melangkah kepada sesuatu yang baru. Padahal Tuhan ingin menyediakan sesuatu yang baru di depan dia yang baru itu. Tapi dia tidak berani melangkah. Ya. Patokannya adalah nyaman dan aman di tempat dia. Gini aja sudah aman, tidak aneh-aneh. Nah kalau saudara belajar banyak di Alkitab, tokoh-tokoh yang dididik Tuhan, dia selalu suruh meninggalkan zona nyamannya, saudara. Suruh pergi ke tempat sesuatu yang tidak nyaman. Kayak Abraham, sudah nyaman di Ur Kasdim, ya, pergilah aku akan berikan sesuatu yang besar. Ya, ini nyaman, ini makmur Abraham ini. Tapi Abraham berani melangkah pergi ke tempat yang belum dia ketahui. Nah, level kekristenan yang sebatas lutut tidak berani melangkah. Padahal Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih besar bagi dirinya. Ayo kita lihat kapasitas yang ketiga. Tingkat level kapasitas kehidupan kekristenan yang ketiga, sebatas pinggang. Tingkat selanjutnya level sebatas pinggang. Di mana tipikal kehidupan kekristenan seperti ini sudah mulai aktif dalam pekerjaan Tuhan. Mulai aktif ikut melayani, ikut besuk dan sebagainya. Dan berhubungan dengan banyak orang. Berani mulai berdiri di persekutuan, doa, mimpin pujian, bersaksi dan sebagainya. Di depan banyak orang. Level sebatas pinggang ini adalah orang yang sering membatasi dirinya. Tidak berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Sudah berani tampil, tapi untuk menyerahkan diri kepada tuntunan Tuhan sepenuhnya, tidak berani saudara. Meskipun setengah badannya sudah terendam air, ya, tetapi dia tidak berani tenggelam, makin tenggelam, tidak berani. Jadi setengah kering, setengah basah. Ya, itu kekristenan level sepinggang. Keempat, yang terakhir. Kapasitas kehidupan kekristenan di tempat yang dalam. Yang tidak bisa berjalan lagi sehingga harus berenang. Tingkat yang terakhir, level berenang. Ya, di tempat yang paling dalam. Seperti apa gambaran kehidupan kekristenan seperti ini? Menggambarkan orang percaya yang hidup bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih serta berjalan dalam tuntunan kuasa firman dan Roh Kudus. Level ini kekristenan sudah tidak lagi menaruh harap kepada manusia, namun berani berserah total kepada Tuhan.
Di level ini orang ini berani melatih iman untuk masuk ke area yang sebelumnya belum pernah ia alami. Karena ia percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di level ini kekristenannya bukan lagi meminta-minta kepada Tuhan dalam doanya. Tetapi di level ini justru ia setiap saat kapasitas hidupnya lebih besar mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Dalam pujian, dalam doanya. Sebab ia percaya Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Dan segala kebutuhan dan pergumulannya Tuhan itu tahu. Tetapi dia lebih percaya, dia mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Daripada dia meminta-minta dalam doa. Dan di level ini seorang tidak dipengaruhi, orang seperti ini tidak dipengaruhi lagi oleh keadaan sekelilingnya. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu menghasilkan buah dan membawa kehidupan yang baru. Di level ini peranan kuasa dan manifestasi Roh Kudus serta kebenaran dari firman Tuhan sepenuhnya mengendalikan orang ini. Jadi saudara, setiap kita harus berusaha meningkatkan kekristenan kita dari level yang paling rendah. Harus mencapai level yang sampai tinggi. Yaitu ditenggelamkan, dipenuhi di dalam roh atau dipimpin terus oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, di mana posisi kita sekarang ini? Di mana level kita sekarang ini? Masih di pergelangan kaki? Level kita masih di lutut? Level kita masih di pinggang? Ataukah saudara dan saya tenggelam di dalam pimpinan Roh Kudus secara terus-menerus? Hari ini firman Tuhan mendorong saudara, dari tingkatan-tingkatan ini kita dapat mengenal posisi kita untuk supaya kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kenapa kita harus naik ke tingkat lebih tinggi lagi? Sebab setiap posisi kita itu saudara, itu ada buahnya. Dengar ini, orang akan mengenal tingkat level kita ini di sebatas pergelangan kaki, sebatas lutut atau sebatas pinggang, atau memang sudah tenggelam. Setiap level ini ada buahnya. Orang akan mengenal buah kita. Orang akan mengenal buah kehidupan kita di mana level kita sekarang ini. Nah, itu sebabnya dengarkan baik-baik. Sebuah doa yang indah dan rapi bukan berarti orang itu sudah dalam level kepenuhan roh. Belum tentu. Seorang yang bisa menaikkan doa dengan indah dan rapi, berarti orang itu sudah dalam kepenuhan roh. Belum tentu saudara. Terlibat dalam pelayanan, sebuah pelayanan bukan berarti orang itu sudah dalam pengurapan Roh Kudus penuh. Belum tentu. Punya suara talenta dalam bernyanyi, bermusik yang bagus, bukan berarti orang itu sudah dalam tingkat yang tertinggi. Belum tentu. Bisa berkorban tersusun dengan rapi, bukan berarti orang itu sudah ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Belum tentu. Alkitab berbicara tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka pasti ada buah-buah dari Roh Kudus yang dapat dinikmati orang-orang di sekitarnya. Amin. Roh Kudus berkata orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada tanda-tanda buah roh di dalam hidup orang itu yang dapat dinikmati orang sekitarnya. Jadi mari kita bergaul lebih banyak dengan Roh Kudus yang ingin menyatakan kuasa, manifestasi dan kebenarannya dalam hidup kita. Nah saudara, kita lihat ya, tadi yang pertama tadi saudara ada 4 tingkatan ya kita belajar. Nah sekarang kita harus tahu, ternyata level kehidupan kita itu ada tingkatan-tingkatan kehidupan rohani. Kita harus mengejar, jangan hanya puas dengan sebatas pergelangan kaki, jangan sebatas lutut, jangan sebatas pinggang, tapi mari tenggelam penuh, ditenggelamkan penuh dalam roh. Nah, sekarang yang kedua, setiap kita harus berusaha penuh tanggung jawab untuk mencapai level kehidupan rohani kita yang tertinggi, sehingga kita semua menghasilkan kuasa, pengurapan dan buah-buah roh dalam hidup kita. Di mana kita berada, di situ kita akan menjadi berkat banyak jiwa-jiwa.
Tuhan ingin kita itu, level kita itu terus masuk sampai ke dalam. Ya, kapasitas kita itu harus kita sediakan supaya sampai kita menjadi berkat banyak orang. Mari kita lihat Yeskiel pasal 47 ayat 9. Yeskiel 47 ayat 9. Lihat ayat ini. Yeskiel 47 ayat 9 berkata seperti ini. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah, saudara, tujuan hidup kita, level kekristenan kita harus jadi berkat. Katakan harus jadi berkat. Kemana saja kita berada, di situ ada kehidupan. Di situ ada damai sejahtera. Di situ ada keharmonisan. Di situ ada kemenangan. Di situ ada kuasa yang didemonstrasikan. Nah, level hidup kita harus mencapai ke sana. Jangan hanya berhenti di batas-batas tadi, level 1, level 2, level 3. Jadi benar-benar kita harus mencapai tujuan hidup kita jadi berkat seperti Yeskiel pasal 47 ayat 9 ini. Mari kita lihat sebuah contoh. Seorang yang mengalami kepenuhan karena ia berani menyediakan kapasitas hidupnya makin lama makin besar untuk Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya. Orang ini namanya Daud. Daud adalah contoh seorang yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan seiring dengan pengurapan yang terus-menerus bertambah-tambah di dalam dirinya. Mari kita lihat. Dari pengurapan yang pertama diterima oleh Daud pada waktu Daud masih muda, di mana Samuel itu pergi ke rumah Daud mencari orang yang mau diurapinya di rumah bapaknya, keluarganya Daud yang namanya Isai ini. Namun Samuel tidak menemukan orang yang diurapinya, padahal kakak-kakak Daud itu punya perawaan, punya kepintaran, punya skill ya yang bagus, layak jadi raja. Tapi Samuel tidak menemukan. Akhirnya Samuel bertanya kepada Isai, ayah Daud, apakah anakmu ini sudah semuanya di depan ini? Masih adakah anakmu yang lain? Oh ya, masih ada. Baru mengembalakan domba. Dipanggilnya Daud. Saat itu juga Tuhan berkata kepada Samuel, urapi dia jadi raja. Nah, pengurapan pertama yang diterima Daud secara langsung dari Nabi Samuel, yaitu ketika dia dituangi minyak. Sejak itu pengurapan dia untuk jadi raja. Sejak saat itu Daud selalu memberikan respon dengan cepat terhadap segala apa yang diperintahkan Tuhan tanpa menunda-nunda. Hubungan Daud dengan Tuhan itu makin erat, makin intim. Kapasitas hidupnya itu makin terbuka kepada roh Tuhan. Dia peka dengan apa yang menjadi suara Tuhan. Sejak itu saudara, Daud bertumbuh dalam pengurapan demi pengurapan dan menghasilkan otoritas pengaruh yang semakin besar di dalam hidupnya. Karena ketaatannya akan perintah Tuhan. Setelah menerima pengurapan yang pertama, kisah Daud itu, Daud bisa membunuh singa dan beruang yang coba mencuri kambing dombanya. Setelah pengurapan yang pertama itu, Daud bisa membunuh singa dan beruang yang coba mencuri kambing dombanya. Ini ujian yang pertama yang Tuhan berikan sebelum masuk dalam masa promosi. Lihat ini, Daud telah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Alkitab mengatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, Lukas 16:10 dikatakan, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Karena ia setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan yang besar, yaitu pengurapan selanjutnya membawa Daud dipertemukan dengan Goliat. Nah, lihat ini. Dari yang kecil makin besar, betul? Dari batas pergelangan kaki naik ke lutut, naik ke pinggang.
Nah inilah proses yang dialami Daud, saudara. Lihat ini, pengurapan yang selanjutnya membawa Daud dipertemukan dengan Goliat. Jika ia tidak mempraktekkan pengurapan ilahinya dengan membunuh singa dan beruang, ia tidak memiliki keberanian dalam menghadapi Goliat. Karena ia setia dalam perkecil, berani mempraktekkan pengurapannya sehingga dia berani membunuh singa dan beruang. Itu sebabnya ia berani menghadapi siapa? Goliat. Hal inilah yang selanjutnya membawa Daud duduk semeja dengan Raja Saul. Hal inilah yang membuat Daud masuk ke istana Saul. Belum jadi raja loh saudara, jadi abdinya Saul. Pengurapan selanjutnya yang Daud terima lewat hubungan yang terus menerus dibangun bersama Tuhan. Sehingga terjadi peristiwa Gua Adulam. Di sini Tuhan sedang membentuk Daud agar memiliki karakter yang serupa dengan sifat-sifat Tuhan. Sudah masih ingat enggak firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu? Untuk bisa membesar kapasitas, yang pertama kita harus respon kepada perintah Tuhan tanpa menunda. Betul? Yang kedua kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan yang ketiga, kita harus menjadi serupa dengan sifat-sifat Tuhan yang rendah hati itu. Ingat itu, 3 hal itu. Nah inilah yang dialami Daud. Di Gua Adulam ini Tuhan sedang membentuk Daud akan memiliki karakter yang serupa dengan sifat-sifat Tuhan. Di mana Daud mulai dipercaya Tuhan memimpin 400 pasukannya sendiri. Ujian yang selanjutnya di sebuah tempat namanya Siklak. Ketika Daud dan tentaranya bertempur, ternyata anak-anak dan istrinya diambil oleh musuhnya, ditawan saudara. Semua marah dengan Daud. Semua ingin merajam Daud karena menyalahkan Daud. Itu ujian yang terberat yang dialami oleh Daud. Tetapi Daud karena pengurapannya dia bisa membawa kembali semua keluarga, anak istri dari semua rakyatnya. Saudara-saudara, disinilah saudara lihat. 7 tahun setelah itu, ketika Daud umur 40 tahun, ia diurapi benar-benar menjadi raja atas kerajaan yang sesungguhnya yang Tuhan telah janjikan, yaitu menjadi raja atas Israel. Masa penantian dari pengurapan yang pertama, dari pengurapan pertama diurapi oleh Nabi Samuel sampai pengurapan yang terakhir. Masa penantiannya lebih kurang 20 tahun. Berapa saudara? 20 tahun. Ini masa yang dipakai Daud untuk membangun kepenuhannya di dalam roh. Berapa tadi? 20 tahun. Dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik saudara. Melalui peristiwa Daud ini sekarang kita tahu. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen instan. Ya, kita tidak bisa jadi orang Kristen kayak kita beli kopi instan, udek jadi. Enggak saudara. Semua kekristenan kita itu harus melewati proses. Sehingga terbentuk karakter sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus merelakan menyediakan bejana hidup kita lebih luas, lebih besar, lebih dalam. Agar karya Roh Kudus bekerja terus dalam diri kita. Jangan puas di level sebatas pergelangan kaki. Lalu Anda tiba-tiba menginginkan level sepinggang. Tidak akan terjadi dalam hidup kita. Sudah. Saya ulangi, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Anda dan saya melewati proses. Dari sebatas pergelangan kaki, naik sebatas lutut, naik sebatas pinggang. Baru akan ditenggelamkan. Jadi jangan mimpi untuk menjadi orang Kristen instan. Ya. Sebab Yesus bukan dukun, saudara. Betul? Saudara ingin hanya berkatnya, tidak mau bayar harganya. Tidak akan terjadi itu. Ya, tidak akan terjadi. Jadi saudara dan saya tidak bisa menjadi orang Kristen instan. Mari kita jangan puas hidup kita kalau kekristenan kita hanya sebatas mata kaki tadi. Jangan puas di situ. Jangan puas kalau hidup kita, rohani kita hanya sebatas lutut. Jangan puas kalau hidup kita hanya sebatas pinggang. Mari kejar hadiratnya, mari terus kejar kebenarannya, kita hidupi dalam hidup kita. Mari kita bayar harga untuk tingkatkan iman, pengharapan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga satu saat benar-benar
benar-benar hidup kita dipenuhi oleh kuasa. Hidup kita dipenuhi oleh manifestasi Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi oleh kebenarannya. Amin. Mari jemaat Tuhan, jangan menganggap pengurapan itu sesuatu yang biasa. Hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja. Tidak. Kita harus membangun level. Dipenuhi Roh Kudus hari lepas hari. Setiap hari kita harus membangun level dipenuhi Roh Kudus. Sehingga seiring dengan hal itu, Tuhan juga akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar dari sekarang ini. Kalau kita setia, perkara-perkara yang besar akan dipercayakan kepada kita. Ingat, kalau kita perhatikan pesan Tuhan hari-hari ini berhubungan dengan ukuran. Berbicara tentang kapasitas. Ukuran kapasitas, ukuran prioritas, dan hari ini ukuran kepenuhan. Tuhan ingin memenuhi, menyediakan kepenuhannya itu luar biasa atas hidup kita. Namun satu perkara yang Tuhan ingin kapasitas hidup kita ini kita sediakan lebih luas lagi, lebih besar lagi. Jangan hanya inginkan sesuatu yang besar dari Tuhan, tapi kita tidak mau bayar harga. Itu tidak akan terjadi. Belajar dari hidup Daud, segala sesuatu yang dia sediakan kepada Tuhan, Tuhan memperbesar kuasanya, hikmatnya, pengurapannya, semua diperbesar. Karena dia juga menyediakan hatinya besar di hadapan Tuhan. Saya percaya hari-hari kita sedang dituntun Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita terus mengagungkan, membesarkan, meninggikan, mengutamakan Dia. Dan mempercayai Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu salah satu cara kita sedang memperbesar kapasitas kita. Saya percaya setelah ini tentu ada sesuatu yang baru Tuhan akan percayakan kepada kita. Bangun terus saudara, bangun terus, bertambah-tambah terus di dalamnya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin, amin. Mari maju semua ke depan, pemain musik, singer WL, kita akan datang kepada Tuhan pagi ini untuk menyambut, merespon setiap kebenarannya hari ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan biar kita menyadari hari ini kita dapat melihat level kehidupan rohani kita itu ada di mana. Sebatas mata kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, atau sudahkah kita tenggelam penuh terus menerus Roh Kudus memenuhi kita. Mari kita semua memberikan respon dengan cepat dan benar. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan ini oleh kemampuan kesanggupan daripada Roh Kudus dan kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita semuanya berjalan terus menerus mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Hari ini biarlah ada sesuatu yang baru mengalir dalam hidup kita. Hari ini ada manifestasi Roh Kudus turun atas kita. Hari ini ada kuasanya yang baru dilimpahkan atas kita. Hari ini ada kebenaran yang memerdekakan kita. Buka hati kita semua pagi ini. Akhir dari khotbah ini adalah awal kita memulai sesuatu yang baru berjalan dengan Roh Kudus. Untuk mengenalmu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh katakan, pagi dengan kerendahan hati, pagi ini datang dengan kerendahan hati, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu, Bapakku menyenangkanmu, ajarku
untuk mengenalmu. Sekali lagi saya ajak saudara semuanya merendahkan diri di hadapannya pagi ini, saat ini. Layakkan aku. Katakan dengan segenap hati, bawaku untuk menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam kerinduan kami bertemu muka dengan muka. Kami merindukan pribadi-Mu, wajah-Mu pagi ini Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, nyatakan saudara kerinduan kita di hadapannya. Diam dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam dengan kelembutan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita, datang kepada Dia pagi ini. Saat ini juga nyatakan kerinduan kita. Satu tujuan hidup kita hanya menyenangkan Dia, menyenangkan Dia. Bapakku minta, mari Tuhan hari ini layakkan, amin, amin, bawaku untuk menyembah di balik niraya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu. Katakan di hadapannya, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dan sekali lagi pujikan lagu ini, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sekali lagi, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pujian bagi-Mu.
Ku datang dalam hadirat-Mu. Ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan wajah-Mu. Ku rindukan pribadi-Mu. Ku rindukan Kau segalanya. Bawaku masuk dalam hadirat-Mu. Bawaku masuk dalam pengurapan-Mu. Bawaku masuk ke tingkat yang lebih dalam lagi. Kami rindu, kami merindukan-Mu, kami haus. Kami rindu akan Engkau. Haleluya. Amin. Bawa kami untuk bertemu muka dengan muka dalam hadirat-Mu. Tuhan, Kau segalanya. Kau segalanya. Penuhi kami. Bawa kami masuk ke dalaman-Mu. Bawa kami masuk kepada kedalaman-Mu yang lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. 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 Kami sediakan hati kami. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Terpujilah Kau. Terpujilah Kau Tuhan. Ini hati kami. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami yang kami perluas. Amin. Amin. Terpujilah Kau. Terpujilah Kau. Terpujilah Kau. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Oh Tuhan, kerinduan kami hanya menyenangkan-Mu. Kerinduan kami hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah Kau. Terpujilah Kau. Terpujilah Kau. Layakan kami. Kami minta Tuhan. Kami minta. Bawa kami masuk ke kedalaman-Mu lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Mari Tuhan lebih lagi. Raya, 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 raya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memberikan pujian kepadamu pagi ini. Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu. Sesungguhnya Tuhan Kau menginginkan setiap kami mengalami kepenuhan dalam roh. Dan itu bukan hanya saran atau himbauan daripada Tuhan. Tapi itu adalah perintah keharusan untuk kami penuh dalam roh. Karena ketika kami penuh dalam roh, maka sesungguhnya segala keduniawian, segala hawa nafsu itu tidak akan menguasai kami. Semakin kami terus-menerus penuh dalam roh, maka kami menikmati kehidupan kami akan menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan hal-hal yang baru, di mana manifestasi kuasa dan kebenaran daripada Roh Kudus dinyatakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau ingin membawa kami kepada level yang paling tinggi, yaitu mengalami kepenuhan sedalam mungkin daripada kuasa, manifestasi dan kebenaran daripada firman-Mu. Kami rindu, kami mau, kami haus. Bawa kami ke tempat yang lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih karunia-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Biar segala berkat dan anugerah Tuhan telah Kau limpahkan dalam hidup kami hari ini. Melimpah atas kami. Melimpah atas hidup kami. Melimpah atas keluarga kami. Melimpah atas rumah tangga kami. Setiap kami boleh menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Dan kami bersyukur atas semua ini. Untuk kami masuk kepada tingkat kedewasaan rohani yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur atas anugerah-Mu hari ini. Kira anugerah-Mu hari ini, anugerah yang baru yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Namun kami percaya setiap kami tidak akan pulang dengan tangan yang hampa. Setiap kami akan membawa segala berkat rohani, berkat ilahi yang baru atas hidup kami. Ketika kami memberikan respon kepadamu, respon kepada firman-Mu dengan sungguh-sungguh, maka segala kebalikan itu akan terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang baru akan bekerja dalam hidup kami. Kami akan mengizinkan manifestasi dan kuasa Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sediakan hati kita, sediakan seluruh bencana kita untuk menampung setiap berkat-berkat-Nya yang turun atas kita. Angkat kedua tangan saudara pagi ini. Ulurkan tanganmu ke atas sebagai rasa hormat, percaya, iman, pengharapan kita kepada Dia. Jangan ragukan sedikit pun tentang Dia. Bahwa hari esok, hari-hari esok yang akan kita lewati, hari-hari yang jauh lebih baik daripada hari-hari yang kita lewati. Sebab hari depan kita itu ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, terimalah kasih karunia anugerah dari Bapa-Mu di surga melimpah dalam hidupmu hari ini. Terimalah segala kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, kepenuhan daripada kuasa manifestasi Roh Kudus turun dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu. Dilimpahkannya segala kesehatan dari Tuhan atas kesehatanmu. Dilimpahkannya pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari kuasa gelap, dari kuasa penyakit, dari penyakit menular. Diluputkannya semua, dijauhkannya semua dari rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kehidupan rohanimu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkati keluar masukmu. Diberkatilah engkau dalam segala hal. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah curahkan hari ini turun dalam hidupmu, melimpah dalam hidupmu, dan semua itu kau terima di dalam nama Yesus. Pengurapan daripada Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus, manifestasi daripada Roh Kudus terus akan bekerja terus menerus. Semakin kau menyediakan tempat yang besar untuk Dia, semakin besar pula kuasa manifestasi yang bekerja dalam hidupmu. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulanglah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai saudara semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.